Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, pendengar yang kami hormati, pertama mari kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita yang selalu menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan tentunya adalah semoga kita sekalian ini mendapatkan syafaatnya atau dikelengkan umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kesempatan yang baik ini kita lanjutkan bahasan kita ya, yaitu ada satu cerita pada zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan sekaligus menjadi sabab turunnya ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Pada ayat tersebut ya, ada sabab turunnya ayat tersebut, di mana secara umum ayat tersebut dipahami bahwa sahabat-sahabat Nabi itu lebih memilih untuk mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan daripada diri mereka ketika mereka menerima bantuan atau hadiah atau sedekah ya. Maka ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, jadi para sahabat itu mengalahkan diri mereka dan mendahulukan orang lain meskipun diri mereka itu sangat lapar ya. Jadi mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, ayat ini ada sabab-sabab nuzulnya, sabab turunnya, yaitu ketika pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Hasan, anna rajulan asbaha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sha'iman falamma amsa lam yajid ma yuftiru alaihi ilal ma' fasyariba. Nah, terjadi pada satu ketika seorang pemuda puasa. Ketika menjelang sore dia tidak mendapatkan hal makanan untuk berbuka puasa. Kemudian dia hanya berbuka dengan air putih saja itu. Nah, berikutnya malam, setelah buka puasa malam tetap tidak mendapatkan makanan sampai pagi, sehingga dia hari kedua melanjutkan dengan puasa. Menjelang sore tetap tidak menemukan makanan lagi. Kemudian dia berbuka dengan air putih saja sampai hari ketiga. Sampai hari ketiga sama sekali tidak menemukan makanan itu. Puasa 3 hari dan tiap waktunya buka hanya menemukan air putih saja. Nah, falamma kana al-yawmu tsalits ajhadahul ju' fafatana bihi rajulun minal ansar falamma amsa ata bihi manzilahu faqala li ahli. Dah 3 hari tidak menemui makan, puasa, dan setiap buka hanya meminum air putih saja. 3 hari itu udah dirasakan lapar yang sangat. Kemudian ketemulah dengan seorang pemuda lagi dari golongan Ansor. Nah, falamma amsa'ata bihi manzilahu, ketika menjelang sore di hari ketiga itu,
pemuda yang awal tadi menjumpai pemuda Ansor, ya, berkata bahwa nanti malam saya akan bertamu, begitu. Tapi ingat ya, yang pemuda yang awal tadi itu sudah puasa 3 hari dan hanya meminum air putih tiap buka karena memang tidak ada makanan yang dia punya. Ketemu dengan pemuda yang Ansor, kemudian berencana untuk bertamu ke rumah pemuda yang Ansor ini. Nah, faqala li ahlihi qad nazala binal lailah dhaifun. Pemuda Ansor kemudian berkata kepada istrinya, wahai istriku, bahwa nanti malam kita akan kedatangan tamu. Fahal indana ta'amun, adakah kita mempunyai makanan untuk menghormat tamu yang mau datang ntar malam? Nah, faqalat inna indana minnat ta'ami ma yusbi'ul wahida. Sang istri menjawab, wahai suamiku, kita mempunyai makan, akan tetapi makanan kita itu bahkan tidak cukup untuk mengenyangkan satu orang. Wa kana shaimaini walahuma sobiyun. Dan ternyata pemuda Ansor bersama istrinya ini juga berpuasa. Bahkan dia punya anak kecil atau bayi di rumah. Dan makanan yang ada di rumah tidak cukup untuk mengenyangkan satu orang. Faqala laha inna nut'imu dzalika dhaifan wa nasbirul lailah. Akhirnya si pemuda Ansor berkata kepada istrinya, wahai istriku, siapkan makananmu itu. Dengan makanan itu nanti kita akan menjamu tamu dan sementara kita bersabar semalam. Fanawwimis sabiyya qabla waqtil isya. Dan kau tidurkan itu anak kamu yang bayi itu sebelum waktu isya. Jadi 2 orang, ya, si pemuda Ansor dan istrinya tambah bayinya itu yang asalnya hanya mempunyai makanan sedikit, tidak cukup untuk mengenyangkan satu orang, direlakan untuk menghormat tamu yang akan datang pada waktu malam. Sehingga yang sepemuda Ansor ini menyuruh pada istrinya untuk membuat tidur anaknya yang masih kecil itu. Udah. Terus wa idza qarabtit ta'am fatfi'is siraja hatta yarad dhaifa anna na'kula ma'hu hatta yusbi'ah. Hai istriku, nanti ketika tamu kita sudah datang, persiapkan makanan yang kita punya itu untuk dihadirkan untuk menghormat tamu kita. Dan sementara engkau nanti membawa itu makanan, matikan lampunya. Biar tamu kita itu tahunya kita makan bersama dengan dia sehingga dia kenyang. Faja'at ba'ridata fawada'atha thumma tanat minas siraji ka'annaha tuslihuhu fa'athu faja'alal ansari yada'u yaddahu fil qas'ah baina yaddihi la ya'kul syai'an. Nah, udah malam datang, tamu yang tadi datang pula, karena kebetulan tamu yang datang itu tamu yang 3 hari belum ketemu makan, datang malam-malam, datang seperti kita, assalamualaikum, datang. Terus kemudian dihormat oleh yang punya rumah. Yang istri menyediakan makanan yang dia punya tadi itu, mendekat ke arah lampu, ya, berpura-pura seakan-akan untuk membenahi lampu agar lebih baik. Tapi aslinya niatnya adalah untuk memejamkan lampu itu agar gelap. Kemudian tamu
mau memakan apa yang disuguhkan itu, dan tamunya biar mengira tuan rumahnya bersama-sama menemani makan. Ini pura-pura. Dan itu terjadi. Si istri menyediakan makan seakan-akan mendekat ke arah lampu untuk memperbaiki, tapi hakikatnya adalah berniat untuk mematikan atau memejamkan lampu. Ibarat kita omong, kok malah mati lampunya? Udah silahkan makan seadanya dengan gelap-gelap. Makan. Yang dua orang, yang pemuda Ansor dan istrinya, pura-pura pegang piring, pegang cendok, klonteng-klonteng, nggak karu-karuan, padahal nggak kelihatan. Dan jelas tamunya kenyang karena suguhan itu. Nah, fa'akalat daifa hatta ata ala ma fil qas'ah falamma asbahal ansari shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Lewatlah satu malam, tamu kenyang, tamu pamit, dan sementara yang punya rumah enggak makan apa-apa. Pemuda si Ansor tadi, istrinya dan anak kecilnya itu semalaman enggak makan sampai waktu fajar. Akhirnya si pemuda Ansor pergi ke masjid untuk berjamaah subuh bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usai sholat, aqbala alal ansar wa qala, laqad ajiballahu ta'ala min sani'ikuma. Wahai pemuda, Allah ridho atas apa yang kalian berdua lakukan. Kaget si pemuda karena dia merasa halnya dilakukan di dalam rumah tanpa dilihat oleh Rasul. Tapi pagi-pagi ketika habis sholat subuh, Rasul tiba-tiba mengatakan, qad ajiballahu ta'ala min sani'ikuma. Wahai pemuda, Allah telah ridho terhadap apa yang kalian berdua lakukan, yaitu menghidangkan makanan untuk tamu, sementara kalian sendiri pun tidak punya makan. Yakni radha bihi wa talahadihil ayah. Kemudian Rasul membacakan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan para sahabat-sahabat itu telah memilih untuk mengalahkan dirinya, mendahulukan yang lain, sementara dirinya itu dalam kondisi lapar. Akhlak daripada para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan pada tafsirnya ayat ini, yaitu yu'thiruna bima indahum li ghairihim wa yamna'una anfusihim wa in kana bihim maja'ah. Para sahabat Nabi itu kebiasaannya adalah mendahulukan orang lain yang lebih butuh, meskipun dirinya sendiri butuh dan dalam keadaan lapar. Kemudian terusan ayatnya, wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ditafsirkan, may yadfa'ul bukhla an nafsihi faulaika humun najuna min adabih. Ini tafsirnya, ya. Dan barang siapa menolak kebakhilan atas dirinya, berarti derma. Barang siapa menolak sifat bakhil atas dirinya, menghilangkan sifat bakhil dirinya, meskipun dirinya dalam kondisi tidak punya, mendahulukan orang lain, faulaika humun najuna, maka merekalah itu orang-orang yang selamat min adabihi, dari siksa Allah nanti. Kesimpulannya adalah wa yu'thiruna
ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqassuhan nafsihi faulaika humul muflihun. Satu, bahwa karakter atau sifat para sahabat Nabi itu selalu mendahulukan orang lain daripada kebutuhan dirinya sendiri. Yang kedua, atas dasar itu pula ayat seterusnya adalah ya mereka itulah orang-orang yang mendahulukan orang lain nantinya akan mendapatkan keselamatan dari siksa atau adabnya Allah. Dua hal yang inti pada pembahasan kita kali ini adalah sekaligus hal itu mengajarkan kepada kita untuk kita lebih mendahulukan orang lain, ya kan? Nah, prakteknya pastinya berat. Dan prakteknya entah bisa diujikan atau tidak kepada diri kita semua. Contoh yang ada barangkali ketika kita punya temen, kebetulan temen kita lagi nggak ada uang, terus temen kita ngomong, "Mas, hutangi aku dulu lah," gitu. Terus orang yang ini namanya dia entah punya atau tidak, atau punya tapi mepet, bisa jadi ada peluang berbohong. Wah, saya nggak punya. Atau tidak berbohong tapi kemudian ada alasan, iya saya punya tapi ini mau untuk hal lain. Itu tampaknya yang terjadi pada umum, jauh kualitasnya dibanding sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah kita mampu ya mencontoh sifat-sifat sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Contohnya, kita punya uang barangkali tidak banyak, tapi kemudian ada orang yang butuh. Aku butuh ini, belum makan 3 hari, boleh dong pinjam uangnya, padahal kita cuma punya dikit, terus dikasih. Ya, setelah dikasih ke yang minta ini, kitanya sendiri sebetulnya nggak punya. Nah, golongan itulah menurut ayat ini yang akan selamat dari siksa Allah, sekaligus mengajarkan pada mental kita lebih mendahulukan orang lain. Ada satu cerita pendek kaitannya dengan hadis ini juga, yaitu ada satu ketika seorang pemuda juga mendapatkan hadiah berupa kepala kambing. Ya, baru sembelih kambing, terus kepala kambingnya dihadiahkan kepada seorang pemuda yang termasuk golongan sahabat Nabi. Diterimakan. Tapi apa yang terjadi? Katakanlah sahabat ini namanya Yusuf, katakanlah, ya kan? Katakanlah, ini contoh saja, ini contoh ini. Sahabat kita ini contohnya namanya Yusuf. Nah, dapat hadiah berupa 1 kepala kambing. Nah. Udah. Tapi apa kata Yusuf ini? Yusuf berkata kepada yang memberi, mohon maaf, bukan saya menolak atas pemberian sampeyan atau hadiah sampeyan, tapi teman kami namanya Mas Arfi itu lebih butuh. Nah, maka sebaiknya ini kepala kambing kau antarkan ke Mas Arfi. Terus diantar lagi, karena Mas Yusuf ini lebih mendahulukan teman. Diantarlah kepala kambing ke siapa? Ke Mas Arfi itu. Diantar ke sana. Nah, sampainya ke rumah Mas Arfi ini, yang memberi mendapatkan jawaban yang sama. Aduh, bukan kami menolak pemberian sampean,
tapi teman saya itu lebih butuh, namanya Mas Yuda, bawa saja ke sana. Terus pada suatu ketika keliling-keliling itu di sini disampaikan sampai si pemberi itu hadir ke rumah ketujuh atau ketujuh orang, ya, itu hatta tadawalat sab'atu abyatin thumma raja'a ilal awal. Karena ketujuh orangnya itu, ya, merasa orang lain lebih berhak, akhirnya kepala kambing muter tok. Paling akhir kembali lagi ke Mas Yusuf. Nah, ini Mas, kita udah keliling-keliling dan ternyata teman-teman sampeyan juga berkata yang sama, bahwa orang lain lebih butuh. Dan itu juga menjadi sebab turunnya ayat yang sama. Fanazala qauluhu ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, karakter dari para sahabat Nabi mendahulukan yang lain meskipun dirinya sendiri juga butuh atau lapar. Dan karena itu pada tafsirnya dikatakan, yaitu faulaika humun najuna min adabih, orang-orang yang seperti itulah yang akan selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang mendahulukan orang lain meskipun dirinya sendiri butuh atau lapar. Semoga, ya, ini contoh yang baik, barangkali kita mampu mencontohnya dan boleh dipraktekkan, karena itu hal yang baik, betul-betul baik, sekaligus untuk melatih mental kita melihat orang lain yang lebih butuh, bukan malah sebaliknya, duluan butuh sehingga kondisinya menjadi tidak baik, ya. Dilihat orang banyak pun tidak baik, karena sebetulnya itu lebih mampu, kenapa menerima lah, seperti itu kejadiannya tuh. Nah, ini semoga bermanfaat ya bahasan kita pada sore hari ini, yaitu tentang karakter sahabat Nabi yang mendahulukan sahabat yang lain dalam hal kebutuhan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.